Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sarif di Blitar. Mas Sarif gitu aja biar gampang ya. Mas Sarif itu tinggal di sebuah perkampungan, dan pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mas Sarif itu kejadiannya sekitar tahun 2001. Nah, di tahun 2001 tersebut Mas Sarif memang udah lulus sekolah gitu ya, sekolah SMA atau STM setara itu, dan kemudian dia bekerja ngikut sama bapaknya. Bapaknya itu adalah seorang tukang kayu, dan apapun lah pokoknya dibikin ya sama bapak itu tergantung pesanan dan sebagainya, seperti tukang kayu pada umumnya. Di kampungnya Mas Sarif sendiri itu ada salah satu pembuat topeng di sana. Ini anggap aja namanya Mbah Suro begitu ya. Nah, Mbah Suro ini adalah seorang pembuat topeng yang lumayan cukup terkenal, udah sepuh juga begitu kan. Dan pada saat itu ceritanya Mbah Suro itu lagi mau mengadakan acara itu pokoknya di balai kota di sana lah. Ada semacam undangan dan itu kayak semacam acara khusus. Dan ya karena Mbah Suro itu juga sibuk kesana kemari gitu kan. Jadi Mbah Suro itu bikin sebuah topeng. Nah, Mas Sarif sendiri itu, Mbah Suro tuh ngobrol sama bapaknya Mas Sarif. Jadi bapaknya Mas Sarif itu dimintain tolong, ini minta tolong dong nanti dihalusin katanya. Ini tumben-tumbennya. Ya bapak sama Mbah Suro itu udah kenal lumayan cukup lama ya. Tapi untuk pertama kalinya mungkin boleh dibilang Mbah Suro itu meminta bantuan untuk ngamplas lah gitu ya. Ngalusin atau finishing ininya ya, topengnya itu diserahkan ke bapaknya Mas Sarif. Dan karena bapaknya Mas Sarif waktu itu juga lagi ada pekerjaan, dia lagi bikin pesanan orang lah, dan memang udah ditungguin, udah gampangannya udah mepet lah sama ini ya, sama deadline. Akhirnya apa? Ya sudah, si bapak itu ngomong sama Mas Sarif, "Rip, bantuin bapak," katanya. "Iya pak, aku kan tiap hari bantuin bapak," katanya. "Enggak, kali ini bukan bikin pintu," kata si bapak. "Terus bantuin apa pak?" "Ini ada sesuatu yang dibungkus pakai kain gitu ya." Dikasih lihat ke Mas Sarif. "Ini Rip, Mbah Suro tadi minta tolong sama bapak buat ngamplasin," katanya begitu. "Oh gitu pak, terus gimana pak?" "Ya sudah, bapak mau minta tolong kamu," katanya. "Ya kamu sesenggangnya aja lah, ini ngamplas kayak gini kan ya paling sebentar gitu kan. Bapak udah males," katanya, "udah capek megang yang begitu-begitu, ini lagi fokus ke pintu," kata si bapak. "Lah terus aku gimana pak?" "Ya udah, kamu siang kerja tetap ngikutin bantuin bapak. Nanti kalau memang udah senggang sore atau malam kamu kan bisa ngerjain itu," kata bapak. "Oh ya sudah pak, kalau kayak gitu berarti bukannya aku siang libur terus ngerjain ini kan pak?" "Bukan," kata bapak. "Udah kamu sesenggangnya aja. Udah ya, bapak buru-buru, bapak mau ngerjain itu." Nah akhirnya apa? Bapak ini memang lagi sibuk banget, bener-bener waktunya itu udah mepet. Karena itu nerima orderan itu kelebihan gitu ya. Yang penting ada order masuk gitu. Masalah nanti selesai nggak selesai itu belakangan ya. Akhirnya itu kelimpungan gitu kan. Nah, akhirnya bapak ninggalin topeng tadi di tangannya Mas Sarif. Nah, bapak pun mengerjakan pekerjaannya. Nah, Mas Sarif sendiri akhirnya apa? Karena masih siang itu kan bantu bapak megang ininya tuh nanti malam, ngurus ininya, ngurus topengnya. Topeng pun ditaruh di sana, ditaruh di kamarnya Mas Sarif. Udah taruh dulu di situ, brek. Nah, begitu ditaruh di sana, Mas Sarif itu ada merasakan sesuatu yang aneh. Topeng kayu kalau ditaruh meskipun ada kainnya gitu kan, ya minimal bunyi bletok gitu kan. Ditaruh gitu. Lah, ini bunyinya itu bukan nggak bletok nggak apa, tapi begitu aja. Kok bunyinya begitu ya? Akhirnya dibuka kan sama Mas Sarif. Oh, memang kayu. Oh, ketutup kain kali ya, makanya bunyinya tuh nggak terlalu nyaring gitu. Udah ditaruh sama Mas Sarif. Dek, udah aku mau bantuin bapak. Akhirnya bantuinlah bapak tadi. Dan
sampai sore, sampai selesai begitu ya. Mas Arif itu lupa ada pekerjaan dari bapaknya yang dari Mbah Suro tersebut. Baru sekitar jam 8 atau setengah 9 malam gitu ya. Pas dia memang juga lagi santai, lagi istirahat lah, baru keinget, wih, aku kan ada pekerjaan buat ini, buat ngamplas topeng gitu. Dia pun langsung buru-buru, gak ngomong ke bapaknya, langsung menuju ke kamarnya ke sana. Dan Mas Arif itu balik ke, oh ya, mengerjakannya itu bukan di tempat kerja bapaknya, bukan di tempat kerjanya Mas Arif, tapi memilih tempat yang agak ke belakang situ, biar bapaknya nggak ketahuan, nanti dikirainya ya ketahuan lupa, itu nggak enak gitu kan. Akhirnya Mas Arif pun ke belakang sana buat ngamplasin si topeng tadi. Begitu lagi ngamplasin topeng itu, suasana itu mendadak beda kata Mas Arif. Jadi dia itu megang topengnya kan, cuman dia merasakan ada sesuatu, topeng kayu itu kan keras. Saat dia pegang, itu kok kayak dia itu megang karet gitu ya. Sepintas itu ya, sepintas doang. Duh, kok jadi kenyal gitu kan. Akhirnya udah tetap ke belakang sana, ngambil beberapa amplas gitu ya, amplas yang halus itu buat ngalusin doang soalnya. Akhirnya sudah, topeng pun ditaruh di sana. Mas Arif nyari amplas itu tadi. Oh, amplasnya mana ya? Ketemulah si amplas. Balik lagi ke tempat itu, dan dia itu mulai mau mengamplas. Sementara di sebelahnya rumahnya Mas Arif itu ada tanah lapang kosong. Nah di situ ini ada orang-orang pemain jaranan gitu ya, jaranan lumping seperti itu. Mereka itu lagi pada latihan. Ya wes, Mas Arif, mending lah ada temannya di sana. Jadi di gubuk ini di belakang rumah itu tidak terlalu serem juga. Akhirnya sudah, dengan berbekal cuman ada lampu kecil gitu ya, lampu berapa watt begitu dong, itu taruh di situ. Nggak tahu lampu ini ya, pokoknya disebutnya Mas Arif itu lampu kecil gitu. Entah itu lampu minyak, entah apa, pokoknya lampu yang remang-remang. Di gubuk itu Mas Arif mulai mengerjakan. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau dagangan dulu sebentar, mau promo bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa MSG, tanpa yang lain-lain gitu ya. Benar-benar bawang murni. Monggo kawan-kawan yang barangkali berminat, langsung aja dipesan, di bawah itu ada linknya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah join jadi mitranya Nyai Wiji juga terima kasih banyak ya. Untuk yang belum join bisa dicek di nyaiwiji.com. Terima kasih. Kita lanjut lagi ceritanya. Nah, Mas Arif pelan-pelan ngamplas itu. Nah, justru di saat lagi ngamplas, dia itu kan sebelumnya itu ada orang latihan jaranan di sebelah. Ini kan lumayan cukup rame suara. Tiba-tiba Mas Arif juga awalnya nggak menyadari gitu ya, tahu-tahu slep hening. Nah, cuman waktu itu tuh hening suasana. Hening. Mas Arif itu mulai ngeliatin topengnya gitu kan. Topeng ini ya memang Mbah Suro itu kalau bikin topeng yang diomongin warga gitu ya, menurut informasi dari warga, dia itu salah satu yang pokoknya yang terbaik lah. Jadi matanya itu konon katanya topengnya itu kayak bisa ngikutin orang yang liatin gitu, seolah-olah itu seperti itu, cerita yang beredar lah. Salah satu kelebihannya Mbah Suro itu begitu. Dan Mas Arif sendiri melihat topeng masih mentah gitu kan, topengnya begini doang gitu. Tapi ya memang susah sih bikin seperti ini. Udahlah, mulai tak amplas. Waktu itu dia nyobain itu di bagian pipi. Esrek, cuman apa? Begitu di amplas di bagian pipi, Mas Arif itu merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi pipinya itu gatel tiba-tiba kok. Pipiku gatel, akhirnya amplas kan berhenti ya. Nah, topeng itu aneh. Kayu itu rasanya kok tiba-tiba menghangat. Seperti anget-anget begitulah gimana. Seharusnya kayu kan ya ndak anget, suhunya suhu sekitar gitu ya. Suhu normal lah. Ini kok kayak anget, mirip kayak orang demam katanya. Kok kayunya panas ya. Terus udah gitu, lama-lama kayu itu tuh jadi kenyal.
kok kayunya kenyal, kok bisa begini? Diamplas lagi kan sama Mas Arif, kesrek. Nah di situ baru dia tuh ngerasa perih di pipinya. Loh, kok pipiku perih ya? Bentar, dijidat, diamplas, kesek. Jidat pun perih gitu kan. Kok aneh, ini yang tak amplas, kok yang perih mukaku. Akhirnya Mas Arif itu berhenti. Dia keluar. Nah, begitu keluar, ini ada salah satu pemain jaranan di sana yang ternyata udah bubar latihannya. Pantesan sepi, nggak ada siapapun. Tapi ada satu orang nongkrong. Cuma nongkrong doang di tengah lapangan, di tengah tanah kosong tersebut. Ngeliatin ke arah Mas Arif yang baru keluar dari gubuk itu. Ngeliatin, Mas Arif juga sempat kaget. Itu siapa? Terus si orang tadi berdiri, bawa jaranannya, jaranan lumping itu, mendekat ke arahnya Mas Arif. Rip, kata si orang tadi ya, itu Mas Dirno namanya. Rip, iya Mas, sampean lagi latihan bukannya Mas? Ndak, udah pada pulang, udah pada selesai. Tak suruh pada pulang, kata Mas Dirno. Loh, emang kenapa Mas? Rip, gini, kamu hati-hati ya dengan topengnya Mbah Suro, katanya begitu kan. Loh, emang kenapa Mas? Setauku Mbah Suro itu ndak sembarangan ngasih topengnya buat diamplas, katanya begitu kan. Apalagi, mohon maaf ya Rip ya, ini maaf banget, bukannya mau ngeremehin atau bagaimana. Kamu kan masih muda gitu ya, kok makanya bingung, loh Sarip kok ngamplas punya Mbah Suro itunya topengnya. Mas Arif pun jadi nanya balik, lu Mas, sampean kok tahu? Aku tahu Rip gitu ya. Dari sini aja hawanya itu udah beda, kata si Mas Dino. Sarip lagi ngapain sih? Tadi sempet tak intip, oh ternyata kamu lagi ngamplas topengnya si itu Mbah Suro. Kamu hati-hati, katanya begitu kan. Emang kenapa sih Mas? Wis pokoknya hati-hati. Jadi begini, kamu mukanya kenapa? Langsung ditanya kan sama si Mas Dirno tadi. Oh iya Mas, merah-merah gitu di sininya. Iya Mas, aneh Mas, tadi aku ngamplas topeng itu, aku ngamplas pipinya, pipiku perih. Giliran ngamplas jidat, kening, ya keningku yang perih Mas. Nah itu dia gitu, kata si Mas Dirno. Hati-hati, nih gini aja. Ya kamu terserahlah, katanya begitu ya. Cuman kalau misalkan terjadi yang aneh-aneh, kamu bikin sendiri ya, katanya. Bikin apa? Kamu bikin perasan air kunyit, katanya gitu. Perasan air kunyit? Iya, kamu bikin aja, kata si Mas Dirno. Dan malam ini gak usah diterusin. Mbah Suro masih beberapa hari lagi kok acaranya, katanya. Mas, kok sampean tahu banyak sih? Ya, aku tahu banyak lah. Aku kan ya anak buahnya Mbah Suro juga, kata si Mas Dirno. Oh iya ya Mas ya, sampean kan emang ya kenal sama Mbah Suro. Terus ini aku gimana? Sudah, kamu stop dulu aja. Jangan diterusin gitu. Iya Mas, akhirnya sudah hari itu si Mas Arif pun berhenti gitu kan. Nah sampai akhirnya topengnya udah ambil, bawa masuk ke sana, jangan taruh di situ. Akhirnya diambil sama Mas Arif, si Mas Dirno pun pulang. Nah sebelum pulang, sebelum Mas Dirno hilang, ngingetin lagi, Rip, air kunyit ya, kamu siapin, katanya begitu kan. Iya Mas, pokoknya kalau terjadi yang aneh-aneh, kamu tetesin itu matanya pakai air perasan kunyit itu, kata si Mas Dirno. Iya Mas, ya ini menurut Mas Arif yang memakan ya bangku sekolahan, boleh dibilang seperti itu ya. Kok begitu ya? Maksudnya aku tuh nggak percaya, kata Mas Arif, seperti itu. Tapi apa salahnya? Bislah apa salahnya? Nanti tak lakuin gitu. Tapi aku perlu ngomong sama bapak enggak? Ya enggak lah, nggak usah lah, nanti malah diomel-omelin sama bapak. Akhirnya topeng itu ditaruh di situ dan bapak nanyain, Rip, begitu Mas Arif udah masuk kamar ya, itu bapak keluar dari arah belakang. Rip, topengnya Mbah Suro gimana, katanya. Oh itu Pak, udah aku amplas, cuman ada beberapa di sudut-sudut yang memang belum, nanti besok lah katanya. Yang agak terangan, soalnya takutnya nggak kelihatan. Oh udah, jawaban asal aja, yang penting bapak itu senang gitu kan. Bapak itu nggak marah-marah. Ya wis, malam itu Mas Arif pun tidur. Di dalam tidurnya, Mas Arif itu bermimpi. Dia itu berdiri di depan kaca cermin gitu kan. Dan cermin itu seolah-olah di rumah neneknya di sana. Nah, Mas Arif main ke rumah neneknya, berdiri di depan cermin. Nah, di situ Mas Arif
bawa topengnya Mbah Suro, dan dia cobain begini, plek. Nah, begitu dicobain, mukanya Mas Arif ya tentu saja berubah. Itu tuh jadi muka topengnya. Tapi anehnya tuh apa? Mukanya Mas Arif itu berubah menjadi muka orang lain yang Mas Arif itu nggak kenal gitu kan. Dan loh, kok mukaku jadi orang lain seperti ini? Dia tuh berusaha ngelepas topengnya, tapi apa daya, muka itu udah berubah. Topeng itu kayak seolah-olah itu udah nempel di wajahnya. Dan Mas Arif pun bangun gitu kan malam itu. Entah jam berapa dia terbangun, ketakutan tentu saja. Begitu melihat ke arah meja di mana topeng itu ditaruh di situ, kondisi posisinya itu udah terbuka dari kain pembungkusnya. Kok topengnya terbuka ya? Siapa yang ngebuka? Jangan-jangan Bapak masuk ke sini. Ada dua kemungkinan. Bapak masuk ke sini ngecek topengnya seperti apa. Waduh, aku kan belum banyak ya. Ini jangan-jangan lah kena marah atau begini. Tapi di satu sisi, jangan-jangan topeng ini terbuka dengan sendirinya. Nah, sudah malam itu, sudah aku mikirinnya Bapak deh. Bapak mungkin kesini, paling besok aku juga diomelin. Nah, malam itu bisa tidur lagi tuh. Keesokan paginya, Mas Arif bangun. Ya, ibu sama bapak sama adik-adiknya itu heran. Rip, mukamu kenapa? Ditanya sama bapak kan. Jadi ada bekas lecet. Nah, yang semalam itu cuman perih merah doang. Pagi itu mulai menghitam. Apa Pak? Emang kenapa Pak? Si Mas Arif kan langsung langsung ngaca gitu kan. Begitu ngaca, Mas Arif itu kaget bukan main, nggak tahu itu mungkin cuman halusinasi atau bayangan dia doang. Mas Arif begitu ngaca begini, yang dilihat di kaca itu kayak seolah-olah dia itu pakai topengnya si Mbah Suro tadi, topeng yang belum dicat sama sekali gitu, masih polosan. Begitu Mas Arifnya kan astagfirullahaladzim gitu. Kok mukaku jadi begitu? Nah, giliran begini kedua kalinya mukanya itu normal, cuman dia memang ada bekas beset-besetannya seperti itu. Sampai akhirnya udah, karena tugas dari Bapak dan Mas Arif juga aku ndak mau mikir yang kayak gimana-gimana lah, wis tak kerjain aja. Nah, alasan kenapa mukanya terluka itu Mas Arif ngarang-ngarang. Jadi, iya Pak, semalam Pak gatel, cuman akhirnya tak gini-gini pakai amplas itu enak banget Pak. Sek. Mungkin terlalu kenceng kali ya Pak. Bapaknya, kamu muka pakai amplas gitu ya, kayak gitu hancur mukamu ya, ada-ada aja gitu. Iya Pak, nanti juga hilang sendiri, nanti sembuh sendiri, kata si Mas Arif. Udah. Akhirnya hari itu di sela-sela istirahat siang, kan Mas Arif kan bantuin Bapak ya kalau siang ya. Nah, di sela-sela istirahat pokoknya ada waktu luang, Mas Arif itu ke arah gubuk sana. Ngambil topengnya, coba diisik di amplas. Kali ini siang hari itu enggak terjadi apa-apa. Aku nggak ngerasain perih sama sekali. Akhirnya diesek begitu kan. Oh, berarti ini kali ya. Cuma perasaanku, atau kalau enggak, jangan-jangan seperti ini tuh kalau malam doang. Udahlah, diamplas terus sampai hampir selesai kan. Nah, begitu sampai hampir selesai, ini siang-siang si Mas Arif keinget omongannya Mas Dirno semalam yang masalah kunyit itu tadi. Oh iya, kunyit ya. Tapi enggak apa-apa kayaknya. Dan akhirnya apa? Terus diamplas begini. Nah, di situ Mas Arif itu mulai merasakan sesuatu lagi. Topeng itu kembali menghangat dan rasanya tuh kok lentur ya kayu ini kayu apa sih sebenarnya yang dipakai oleh si Mbah Suro. Merasa takut, merasa ya jangan-jangan nanti terjadi sesuatu. Soalnya ini aneh banget, itu aku kayak lebih kayak megang daging kata si Mas, tapi ini kayu bentuknya. Iyalah, daripada beresiko, akhirnya apa si Mas Arif ke sana. Bu, ada kunyit enggak Bu? Buat apa Rip kunyit Rip? Terus pokoknya ada enggak? Ada itu di sana, ambil itu. Akhirnya diparut gitu sama Mas Arif. Buat apa sih Rip? Enggak buat apa-apa Bu, buat warna-warna aja gitu. Oh gitu kan. Ini buat topengnya mau diwarnain kuning. Bukan Bu, ini buat warna-warna aja pokoknya. Akhirnya apa? Direbuslah itu, diperes dan yang lain. Waktu kan terbuang akhirnya. Yang harusnya waktu istirahat dipakai buat ngamplasin topeng, ternyata buat bikin
adonan tersebut, ramuan tersebut, rebusan kunyit. Akhirnya waktu terbuang, bapak itu udah mulai ngak-ngek lagi. Rep, buruan, kata si bapak. Iya pak, iya pak. Akhirnya sudah itu disimpan di botol kecil, ditaruh di sana. Topeng pun ditaruh di gubuk di situ. Mas Arif melanjutkan pekerjaan sampai sore selesai. Nah, ini menjelang maghrib, Mas Arif lanjut ngerjain si topeng tadi. Pokoknya nanti malam harus sudah selesai, kata si Mas Arif. Mulai lo diamplas lagi, dan kali itu makin aneh. Topeng yang dipegang itu lentur kali ini. Cuman Mas Arif tidak berani ngomong ke bapak gitu. Kok topengnya lentur begini, kayak daging, cuman ini kayu. Habis tak amplas aja. Esek. Nah, untung kali ini Mas Arif itu nggak ngerasain gatel, nggak ngerasain perih di mukanya. Akhirnya langsung kan dihajar, pokoknya luar dalam itu biar halus sama Mas Arif. Dan waktu itu hampir selesai. Jadi yang paling susah itu di bagian matanya. Matanya kan sudutnya itu dalam-dalam gitu kan. Cik. Nah, waktu itu saat tinggal sedikit di bagian mata tersebut, tiba-tiba aneh. Si mata itu basah. Kok matanya basah begini? Kenapa ya? Hal itu bersamaan Mas Arif juga matanya ikut basah. Mas Arif juga keluar air mata. Duh, mataku kok juga keluar gitu kan. Ini kenapa? Aku nggak ngerasa perih, aku lagi nggak ngiris bawang atau apa. Kok bisa-bisa mataku jadi begini ya? Dibersihin kan sama Mas Arif, ya kayak gitu, tambah keluar air, tambah banyak. Akhirnya apa? Mas Arif jadi ingat omongannya si Mas Dirno. Soalnya apa? Si topeng itu tuh mulai aneh. Mulai keluar suara di situ. Ada yang manggil, Rep. Suaranya itu pelan gitu, kayak suara desahan gitu ya. Rep, Sarip. Ih, kok ada suara ya? Nah, disitulah kata si itu ya. Dikasih ini aja, dikasih ramuan apa sih tadi, kunyit gitu. Akhirnya ditetesin sama si Mas Arif itu. Sudahlah, nekat lah, nanti tak cuci juga paling hilang, nanti juga mau dicat lagi. Ditetesin itu. Nah, begitu ditetesin itu, topeng itu mendadak menjadi panas banget. Dan setelah panas banget itu kan topeng dijatuhin. Brak, topeng itu tuh ketawa, nangis waktu itu. Perih bilangnya seperti itu. Dan Mas Arif pun ya takut kan. Dia keluar. Nah, begitu keluar, pas banget dengan Mbah Suro itu datang ke rumah. Di depan situ Mbah Suro lagi mau ketemu sama bapak. Ini gimana ya? Waduh, aku kesana topeng, kesana ada Mbah Suro. Ini gimana? Aduh, aku hancur, kata Mas Arif. Aku bakal kena omel nih kesana kemari. Akhirnya apa? Gak lama si Mbah Suro sama bapak ke samping. Waktu itu kan baru masih sore lah, masih maghrib, selepas maghrib mungkin ya. Nah, akhirnya apa? Datangin ke situ. Rep dipanggil. Iya pak, gitu kan. Kamu di sini? Tak kirain di dalam situ. Mana topengnya Mbah Suro, katanya. Mbah Suro itu udah ngeliatin Mas Arif itu beda. Rep, sini bentar. Dipanggil begitu. Mukamu kenapa, Rip? Oh, ini Mbah. Kemarin gatel Mbah, tak amplas begini Mbah. Ternyata terlalu kenceng. Kamu itu bohong, kata si Mbah Suro bilang begitu. Mas Arif kan akhirnya diem aja dibegituin. Kamu itu bohong. Topengnya yang mana? Topeng saya mana? Katanya begitu. Ada Mbah di belakang, Mbah, di gubuk itu. Kamu apain topeng saya? Oh, saya amplas Mbah, kata si Mas Arifnya. Terus kamu apain lagi? Apain lagi ya gitu. Mana topeng saya? Enggak jawab si Mas Arif. Akhirnya ke sana. Nah, begitu ke situ, topeng itu posisinya tergeletak di bawah. Mbah Arif tambah marah gitu. Rep, sini, kamu topengku ini, bikinanku ini kamu taruh di bawah gitu ya, sembarangan banget. Nanti kalau kamu masuk keinjak pecah bagaimana? Mbah, maaf Mbah. Itu bapaknya Mas Arif juga udah marah kan waktu itu. Mbah, maaf ya Mbah ya, gitu kan. Ya akhirnya bapak pun ngomong, maaf ya Mbah, ya, anak saya memang ya baru, ya namanya anak muda, mungkin nggak tahu sopan santun, nggak tahu adab dan sebagainya gitu. Aduh gawat, aku bakal dihajar sama bapak nih, kata si Mas Arif. Dan akhirnya apa? Topeng itu diambil sama Mbah Suro. Pulanglah Mbah Suro ke sana ke rumah kan. Malam itu Mas Arif
Ya diomelin lah sama bapak. Kamu itu kalau ndak mau ngerjain seperti itu, apalagi punyanya Mbah Suro, itu orang penting gitu. Kamu jangan model begitu, Rip. Kamu yang dewasa. Kalau kamu ndak mampu, kamu bilang aja gitu kan. Nanti bapak juga tak usahain, tak serahin ke orang lain. Cuman jangan kayak gini gitu, ngecewain Mbah Suro. Bapak itu ndak enak, kata situ. Iya pak, cuman begitu doang. Dan malam itu Mas Arif pun akhirnya cerita sama bapak, aku sebenarnya ya kalau dibilang selesai ya bisa selesai pak, cuma aku ngalamin sesuatu yang aneh. Aneh kenapa? Kata bapak, kamu jangan ngarang-ngarang, kata bapak itu seperti itu. Pak, aku nggak ngarang-ngarang pak, jadi topeng itu tuh kayak hidup pak. Ini aku kebeset begini tuh gara-gara aku ngamplas jidatnya di sini, aku perih pak. Masa sirip? Iya pak, bener pak. Oh ya sudah. Nah disitulah saat Mas Arif cerita, bapak itu seolah-olah memaafkan. Ya wis, ditepuk pundaknya Mas Arif. Ya wis, ndak apa-apa. Buat pelajaran kamu gitu ya. Bapak juga minta maaf ya, nyerahin kerjaan ini ke kamu. Iya pak, Mas Arif pun ya belum paham sepenuhnya ya dengan hal tersebut. Sampai keesokan paginya, Mas Arif dan keluarga itu mendengar kalau Mbah Suro itu matanya lagi sakit, intinya begitu ya, sakit, dan itu sakit mata. Akhirnya apa, si bapak kan mau nengokin ke sana. Rip, kamu mau ikut ndak? Katanya. Semalam udah ngobrol soalnya, kamu mau ikut ndak? Ikut kemana pak? Ke rumahnya Mbah Suro, katanya. Pak, mau ngapain pak? Mbah Suro sakit matanya, katanya. Sakit pak. Mas Arif pun jadi jangan-jangan gara-gara semalam tak tetesin itu ya kunyit ya atau apa, jadi perih matanya. Ayo kamu mau ikut ndak? Aku harus ikut pak. Ya ayo ikut aja, katanya. Ikutlah mereka ke sana, ke rumahnya Mbah Suro. Mbah Suro sendiri ya lagi duduk di dalam di situ. Beberapa orang juga nengokin, tapi begitu mendengar kula nuwun gitu kan, assalamualaikum, suara bapaknya si Mas Arif, Mbah Suro itu langsung begini, itu siapa itu? Itu siapa? Itu siapa? Ini kamu Mong gitu kan, dipanggil bapaknya, ini namanya Mong. Nggih mbah, ini saya mbah, katanya. Anakmu mana? Anakmu kurang ajar. Langsung dibegituin, domelo-melo. Mas Arifnya kan ya mau masuk, akhirnya jadi mundur, cuma duduk di teras doang. Anak saya ndak ikut mbah, katanya. Itu kurang ajar loh, itu kurang ajar. Kurang ajar kenapa mbah? Wis pokoknya kurang ajar. Mbah Suro pun ndak menjelaskan apapun, cuman ya begitu. Begitu bapak pulang, sambil jalan sama Mas Arif, ceritalah bapak tadi ngomong begini. Ya Mas Arif juga sebenarnya dengar. Nah Mas Arif pun akhirnya cerita, pak, topengnya semalam itu aku kasih itu pak, aku kasih kunyit, katanya begitu kan. Oh yang itu bapak, ibu kemarin itu cerita kamu itu bikin itu rebusan air kunyit itu buat apa gitu kan. Nah, ya, bapak juga nggak tahu kan. Oh jadi buat itu. Iya pak, buat itu pak. Oh ya wis lah, Mbah Suro yang salah, Mbah Suro yang nggak bener. Jadi topeng itu udah ngikat sama dirinya, katanya begitu. Dan mungkin topeng itu tuh butuh nyawa, butuh jiwa gitu kan. Dia itu butuh badan karena cuman punya wajah doang, kata si Mas Arif. Dan mungkin kalau memang kamu yang nerus-nerusin seperti itu, ya kamu yang bakal diambil. Ditepuk lagi pundaknya. Bagus, kata bapak itu seperti itu. Kita boleh berbudaya, kita boleh seperti ini, seperti itu. Bapak pun senang menghargai topengnya Mbah Suro. Tapi tidak dengan cara seperti ini, kata bapak gitu. Tapi dengan cara yang lain, itu yang main jaranan segala macam, ya itu bagus, itu budaya. Yang penting tidak merugikan orang lain. Nah, apa yang dilakukan Mbah Suro mungkin bapak juga ndak tahu, tapi ada indikasi ke sana. Wis lah, ndak apa-apa, yang penting kamu selamat gitu kan. Iya pak. Emang kenapa sih pak? Gitu. Mas Arif waktu itu belum ngerti juga. Bapak pun, ayo wis lah, nanti lah sambil jalan gitu tak jelasin. Sesampainya di rumah, Mas Arif pun ya cerita sama ibu dan sebagainya. Nah di situ Mas Arif kayak udah lega gitu. Udahlah, aku tugas seperti itu yang aku males gitu kan. Itu udah selesai. Dan oh ternyata begitu Mbah Suro. Cuman
Kata bapak, cerita ini tuh jangan disebarin ke warga, soalnya nanti warga jadi punya pandangan negatif ke Mbah Suro. Jangan. Mbah Suro bagaimanapun juga itu orang sepuh yang dihormati sama warga. Kalau ada masalah seperti ini, toh kita juga ndak apa-apa, dan ya mungkin kita lebih waspada aja ke depannya. Udah jangan cerita ke siapa-siapa ya Rip ya. Iya pak, iya pak, iya pak. Udah, Mas Arif pun nggak cerita ke teman-temannya, ke tetangga gitu mengenai kejadian tersebut. Sampai pada suatu hari, sekitar 1 minggu atau 10 hari lah setelah kejadian itu, setelah Bapak sama Mas Arif itu nengokin ke sana, nah pada suatu malam, Mas Arif itu habis wudhu, habis cuci muka begitu ya. Dia tuh habis cuci muka, habis wudhu, habis sholat, dan namanya usia segitu kan kumis sudah mulai numbuh, jenggot mungkin kayak gitu ya sedikit-sedikit. Mas Arif itu ngacak malam-malam begini-begini gitu kan, ngeliat-ngeliat. Terus sampai akhirnya apa? Ada momen dimana Mas Arif itu merem. Begitu melek lagi, yang dilihat itu adalah topeng. Topeng, cuman itu adalah mukanya Mbah Suro, tapi versi topeng, kata Mas Arif itu begitu. Kok mukaku jadi begini gitu kan, kok mukaku jadi begini. Langsung keluar dari kamar, pak, teriak-teriak si Mas Arifnya. Kenapa Rip, ada apa Rip? Pak, aku ngaca, aku ngeliat mukanya Mbah Suro, cuman mukanya Mbah Suro kayak topeng, katanya begitu kan. Is kayak topeng gimana? Wis pokoknya kayak gitu pak, serem banget pak. Sudah, kamu tenang. Akhirnya ditenangin gitu kan sama bapak. Mas Arif pun tenang, dan ternyata keesokan paginya itu ada kabar acara di balai kota itu belum terlaksana, kurang 2 hari ya waktu itu. Nah, Mbah Sarip sendiri itu meninggal keesokan paginya waktu itu. Ya Mas Sarip, Mbah Suro meninggal. Nah Mas Sarip itu kaget bukan main ya sama keluarganya. Pak, Mbah Suro meninggal pak. Iya, ayo kita ngelayat, kata bapak. Akhirnya ngelayatlah mereka, dan setelah itu udah nggak ada omongan-omongan lagi. Bapak pun, Mas Arif berusaha mancing omongan gitu ya, cuman bapak nggak menanggapi sama sekali, cuman diem aja, cuman senyum doang gitu. Ya sudah, paling balasnya tuh kayak gitu. Dan ya sampai sekarang Mas Arif itu belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi waktu itu, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Mbah Suro, metodenya bagaimana, prosesnya bagaimana, dan sebagainya gitu ya. Itu enggak tahu sama sekali. Mas Arif hanya menceritakan pengalaman-pengalaman aneh yang pernah dialaminya pada saat itu. Itu aja. Terima kasih Mas Arif atas ceritanya. Mas Arif di Blitar ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih banyak. Dan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.